siapa yang terbaik dalam perbaikan poros belakang? Teknisi dari Pakistan berani mengklaim sebagai yang terbaik. Poros belakang berat ini, sebelum kelebihan beban, pasti bisa digunakan dengan normal. Tetapi setelah patah, pemiliknya tidak mampu membeli suku cadang. Oleh karena itu, pemilik mobil mencari bengkel perbaikan di pesawat, bersiap untuk menambal dua bagian dan melanjutkan penggunaan. Setelah pemeriksaan teliti oleh teknisi, ditemukan bahwa kepala poros belakang tidak hanya mengalami retakan yang parah, dan seluruh tingkat horizontal juga mengalami perubahan. Mengingat bahwa area retakan masih merupakan bagian dari perbaikan sebelumnya, teknisi gunakan elektroda untuk melakukan pengelasan, dengan tujuan untuk memperlebar lebar retakan, meningkatkan area pengelasan kekuatan pengelasan. Namun, karena kepala poros tidak berada, sebelum melakukan pengelasan resmi pada retakan, poros belakang harus diamankan di mesin hidrolik. Kepala poros akan diposisikan kembali, dan ketika retakan di bagian dalam sepenuhnya cocok dan rapat, maka titik retakan dapat langsung dilas dan diamankan. Walau kepala hidrolik diangkat, tidak akan bergeser. Selanjutnya, digunakan alat pengukur untuk mengukur konsentrik kepala poros, sehingga pekerjaan persiapan sebelum pengelasan telah selesai. Ketika retakan yang diperlebar masih memiliki kedalaman tertentu, teknisi harus menggunakan banyak elektroda untuk mengisi dan mengelas, hingga permukaan las rata dengan tepi. Meskipun retakan pada poros belakang sekarang sudah diperbaiki, untuk memastikan poros belakang tahan lama dan tidak retak lagi, hanya mengandalkan pengelasan sederhana tidak akan memenuhi persyaratan. Dengan kebutuhan untuk memperkuat bagian luar, teknisi pertama-tama harus mengukur panjang kurva poros, agar memudahkan dalam memilih pelat baja yang sesuai. Selanjutnya, peta yang baru saja diukur akan dibandingkan dan ditandai. Dengan cara ini, pemotongan cepat dapat dilakukan menggunakan alat pemotong. Mengingat bahwa pelat baja perlu pas dengan erat di permukaan poros belakang, teknisi juga perlu menandai area yang memiliki variasi. Ini, pelat baja dapat dibentuk dengan memukulnya menggunakan palu besar. Meskipun bengkel mereka tidak memiliki mesin pembengkok yang canggih, namun, beruntung teknisi mereka berpengalaman, hingga pemukulan berulang dapat menghasilkan bentuk yang sesuai. Namun, penguatan pelat baja pasti akan menutupi lubang, sehingga perlu menggambar tanda lingkaran di posisi yang sesuai, untuk memudahkan pemotongan lubang menggunakan asetilena. Setelah pemotongan selesai, teknisi melanjutkan untuk memukul bagian luar, agar pelat baja dapat mengikuti kurva yang kira-kira sesuai. Namun, pembentukan manual pasti akan memiliki kesalahan, sehingga teknisi harus menggunakan peralatan spiral yang canggih, agar pelat baja terpasang pada poros belakang, agar tidak ada rongga yang mempengaruhi kekuatan. Setelah melakukan pengelasan pada satu posisi, peralatan dipindahkan, sehingga pelat baja yang diperkuat berfungsi baik. Dengan kerjasama antara kedua teknisi, permukaan pelat baja yang diperkuat perlu dihaluskan berulang kali, bisa mungkin untuk meningkatkan estetika di area retakan. Jadi perbaikan pada poros belakang yang patah telah selesai.